Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institut. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan secara singkat sebuah buku yang berjudul Hadrat Imam Muhammad Baqir. Oke, langsung saja kita menuju pada ceritanya. Kelahiran Muhammad Baqir alaihissalam. Muhammad Baqir alaihissalam lahir di kota Madinah pada hari Jumat 1 Rajab 57 Hijriah di rumah kakeknya yaitu Imam Husain alaihissalam. Ayahnya yaitu Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam mengumandangkan azan di telinga kanan anaknya dan iqamah di telinga kirinya sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi mungil itu diberi nama Muhammad yang sebelumnya telah dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya yaitu Fatimah putri Imam Hasan al-Mujabba alaihissalam. Dengan demikian Imam Baqir alaihissalam baik dari keturunan ayah maupun ibu dari Bani Hashim. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dalam membahasakan kedudukan dari Fatimah ibunda Imam Baqir alaihissalam berkata, ia wanita yang jujur dan tidak ditemui wanita dari keturunan Imam Hasan alaihissalam sepertinya. Ini merupakan kebanggaan Imam Baqir alaihissalam di mana baik dari keturunan ayah dan ibu keduanya berasal dari Ahlul Bait alaihissalam. Masa kanak-kanak Imam Baqir alaihissalam. Imam Baqir alaihissalam ketika berumur 3 tahun bersama dengan kakeknya Imam Husain alaihissalam berada di Karbala. Dan Imam alaihissalam menyaksikan kezaliman yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam alaihissalam menyaksikan bagaimana musuh memukuli anak-anak kecil yang kehausan dan bagaimana tenda-tenda keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibakar di Karbala setelah kesyahidan Imam Husain alaihissalam. Imam alaihissalam juga menjadi tawanan bersama ayah dan ibunya serta bibinya Sayyidah Zainab serta wanita dan anak-anak yang lain. Di perjalanan menuju Syam, ia menyaksikan bagaimana mereka disakiti dan dengan kaki mungilnya tanpa alas bersama dengan kaki-kaki yang lebih besar berjalan di sela-sela duri padang pasir. Imam alaihissalam juga menyaksikan bagaimana musuh menghujani kepala Imam Husain alaihissalam dengan batu. Melihat dari dekat bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu, sejak masa kecil telah mempelajari tauladan keberanian, ketabahan dan kesabaran kecil dan menyaksikan bagaimana pengorbanan dilakukan oleh bibinya Sayyidah Zainab, pemimpin yang jujur. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sebelum syahid atas perintah Allah dan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Imam Muhammad Baqir alaihissalam sebagai pemimpin umat Islam. Imam Baqir alaihissalam pada masa-masa sulit tersebut melaksanakan tugas keimamahannya dengan mengajarkan kepada masyarakat perintah-perintah agama, jalan dan cara untuk menjadi baik, serta cara hidup yang benar. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dengan tekanan dari pemerintahan pada masa itu tetap berusaha membuka hakikat dan pengetahuan ilahiyah serta menyelesaikan masalah dan persoalan-persoalan ilmiah dan agama. Imam Baqir alaihissalam pada masa keimamahannya menyediakan sarana pengetahuan dan setelah kesyahidannya dilanjutkan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dengan membentuk madrasah ilmiah hingga jumlah murid yang mencapai 4.000 orang. Madrasah ini adalah universitas Islam terbesar yang pernah dicatat oleh sejarah. Pengaruh Yahudi dan Kristen. Masa Imam Baqir alaihissalam memiliki perbedaan yang begitu mencolok dengan masa-masa Islam sebelumnya karena pada masa itu kerajaan Romawi dan Yunani juga mengalami perkembangan yang pesat. Para ilmuwan Yahudi dan Kristen dari seluruh dunia datang ke negara-negara Islam dan berusaha mengemukakan persoalan-persoalan ilmiah dan syubhat untuk menghalangi perkembangan Islam. Pada kondisi inilah masyarakat Islam butuh pemimpin yang akan menyiapkan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan ilmiah dalam rangka memperkenalkan Islam hakiki dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka bisa membendung pengaruhnya atas umat Islam. Kaum Yahudi dan Kristen senantiasa berusaha mencampurkan pemikiran mereka dengan akidah Islam dan mengubah wajah asli Islam yang sesungguhnya, dan dengan cara-cara ini mereka perlahan-lahan menyediakan sarana untuk menghapus Islam yang hakiki, tipuan khalifah dan kesyahidan Imam Baqir alaihissalam. Imam Muhammad Baqir alaihissalam memiliki murid yang banyak di kota Madinah. Selain itu, akhlak dan perilaku Imam Baqir alaihissalam menyebabkan masyarakat hormat dan jatuh cinta kepadanya. Berita ini pun sampai ke telinga Khalifah Hisham bin Abdul. Hisham sebagaimana pemimpin-pemimpin zalim lainnya
tidak dapat melihat orang baik berada di tengah-tengah masyarakat yang mencintainya. Hisham iri dan dengki kepada Imam Bakir alaihissalam dan ia takut jika masyarakat berkumpul di sekitar Imam Bakir dan mendatangkan kesulitan. Hisham berpikir bagaimana membunuh Imam Muhammad Bakir alaihissalam. Ia berkata, "Jika saya mengirim pasukan ke Madinah untuk memerangi Imam Bakir alaihissalam, maka masyarakat pasti akan membenciku, menertawakan dan mengolok-olokku. Dan masyarakat akan berkata, sistem mengirim pasukan untuk menghadapi satu orang." Hisham kemudian mengumpulkan orang-orang di sekitarnya untuk bermusyawarah terkait dengan hal ini. Pada suatu hari, salah seorang utusan dari khalifah datang ke kota Madinah dan ia pergi ke rumah Imam Muhammad Bakir alaihissalam dan berkata, "Khalifah Hisham mengirim kami untuk membawamu ke Syam." Imam Muhammad Bakir alaihissalam bersama dengan putranya Ja'far alaihissalam bersiap-siap menuju Syam. Ia menunggangi kuda dan bersama dengan utusan khalifah mereka berangkat menuju kota Syam. Ketika mereka sampai di Syam, utusan khalifah kemudian membawa mereka menuju istana khalifah dan di depan pintu istana mereka turun dari atas kuda. Berapa hari berlalu, Imam Muhammad Bakir alaihissalam dan putranya menunggu di depan pintu istana hingga akhirnya khalifah memerintahkan kepada penjaganya untuk mengizinkan Imam Bakir alaihissalam dan putranya masuk ke istana. Imam Bakir kemudian masuk ke istana bersama dengan putranya. Para penjaga membawa Imam Bakir alaihissalam ke sebuah ruangan yang sangat besar. Ketika mereka memasuki ruangan besar tersebut, mereka melihat khalifah yang sedang duduk di singgasana kerajaannya dan para pembesar-pembesar istana sedang berdiri mengitarinya. Imam Muhammad Bakir alaihissalam mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir tanpa menghadap kepada khalifah. Khalifah berharap Imam Bakir alaihissalam mendatanginya dan memberikan salam khusus kepadanya, tapi Imam tidak melakukan hal tersebut. Khalifah sangat tersinggung dan wajahnya menjadi buram sehingga raut kemarahan nampak di wajahnya. Beberapa saat kemudian Khalifah berusaha untuk menenangkan dirinya. Setelah ia agak tenang, ia berkata kepada Imam Bakir alaihissalam, "Hari ini kami melakukan pertandingan panah dan kami juga ingin engkau ikut dalam pertandingan panah ini." Imam Muhammad Bakir alaihissalam berkata, "Jangan ikutkan aku pada pertandingan ini. Saya sudah tua dan saya tidak dapat memanah dengan baik." Khalifah kemudian berpikir dengan cara ini ia dapat menghilangkan dan merendahkan kedudukan Imam Bakir alaihissalam. Sehingga Khalifah berkata, "Tidak, demi Allah, aku akan mengikutkanmu dan engkau harus ikut pada pertandingan ini." Khalifah memerintahkan untuk memberikan busur dan anak panah kepadanya. Imam kemudian menerima dan mengambil panah dan anak panah tersebut. Imam alaihissalam memanah dan sasarannya tepat pada bundaran yang diinginkan. Segenap orang yang hadir kemudian terperangah. Khalifah berkata kepada dirinya, "Ini hanya kebetulan mengenai sasaran." Lalu Khalifah berkata, ia harus memanah lagi. Imam alaihissalam mengambil satu anak panah lagi dan membidik sasarannya. Dan anak panah ini mengenai pas di tengah anak panah yang pertama dan mematahkan anak panah pertama tersebut. Semua orang terperanjat dan berdiri dari tempatnya. Khalifah sama sekali tidak berharap kejadian yang seperti ini dan ia sangat marah. Imam kemudian mengambil anak panah ketiga dan kembali melepaskannya dan anak panah ketiga ini membelah anak panah yang kedua. Tiba-tiba orang yang hadir segera bersorak gempita karena hingga hari ini mereka belum pernah melihat orang yang begitu tepat dalam memanah sasaran. Khalifah pun terlihat sangat marah dan ingin membinasakan Imam Bakir alaihissalam dari muka bumi ini. Ia berencana ingin meracuni Imam Bakir alaihissalam dengan menyuruh para prajuritnya untuk meracuni makanan Imam Bakir alaihissalam. Rencana jahat Khalifah itu pun berhasil. Pada saat hendak maghrib, Imam Bakir menyadari bahwa dirinya telah diracuni. Imam alaihissalam pun segera memanggil putranya untuk segera hadir di tempat pembaringannya dan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam duduk di sampingnya. Imam Bakir alaihissalam berkata, "Wahai putraku, aku telah diracun malam ini. Aku akan meninggal dunia. Beberapa saat yang lalu, ayahku Ali Zainal Abidin alaihissalam datang ke dalam mimpiku, membawa minuman di tangannya, sebuah minuman segar dan wangi. Saya kemudian meminum minuman tersebut.
Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa aku akan segera menuju ke rumah keabadian dan berjumpa dengan Tuhanku. Imam Ja'far alaihissalam menangis setelah mendengar perkataan ayahnya. Imam Muhammad Baqir alaihissalam memberikan cincin dan Al-Quran yang diberikan oleh ayahnya Ali Zainal Abidin alaihissalam dan memberikan wasiat terakhirnya. Apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad Baqir alaihissalam pada malam harinya menjadi kenyataan. Dan keesokan harinya kota Madinah tenggelam dalam duka dan kesedihan. Orang-orang berkumpul di rumah Imam Baqir alaihissalam dan membawa jasadnya ke pekuburan Baqi. Imam Baqir alaihissalam dikebumikan di samping kuburan ayahnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dan kuburan pamannya Imam Hasan al-Mujabba alaihissalam. Ada pertanyaan?